Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak N. Ari Subagio dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai Customer Relationship Management dan Internet Marketing pada B2B. Untuk meningkatkan pendapatan, pemilik e-bisnis harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Karena pada kenyataannya, bisnis yang terus berkembang adalah bisnis yang memiliki pelanggan setia, bahkan bersedia mereferensikan calon pelanggan lainnya. Bukan pelanggan yang membeli sekali tetapi tidak pernah kembali karena pelayanan atau hubungan dengan pemilik bisnis yang kurang baik. Lalu pada umumnya, setiap e-bisnis melakukan segalanya, termasuk manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang berguna untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM, hubungannya dengan e-bisnis yaitu membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan atau organisasi dan stakeholder. CRM membutuhkan penyusunan data keseluruhan perusahaan terkait strategi bisnis, termasuk semua penjualan dan saluran komunikasi untuk pemeliharaan sistematis hubungan pelanggan. Lalu apa sih pengertian dari CRM? CRM merupakan sebuah perangkat lunak sistem informasi untuk menciptakan interaksi maksimal dengan pelanggan dan mengupayakan penjualan berkelanjutan kepada mereka guna meningkatkan pendapatan perusahaan dan digunakan untuk menggabungkan hasil database yang diperoleh dari perusahaan dengan hasil yang berbeda. CRM bertujuan menggunakan peluang yang diberikan oleh hubungan pelanggan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan dari waktu ke waktu dan mengendalikan semua area bisnis seperti pemasaran, penjualan, operasi, layanan, produksi, dan sumber daya manusia. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mempertahankan pandangan holistik dari setiap pelanggan sehingga mereka yang awalnya hanya bertanya berubah menjadi pembelian, mereka yang membeli menjadi pelanggan, dan mereka yang menjadi pelanggan siap menggunakan. Materi berikut mengenai manfaat Customer Relationship Management atau CRM. Mencangkup beberapa poin yaitu: A. Mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi Customer Relationship Management atau CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui website, call center, maupun melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan kemudahan mengakses dan menerima informasi memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik dengan menggunakan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. B. Mengurangi biaya. Dengan kemampuan swalayan dalam penjualan dan pelayanan pelanggan, ada biaya yang dapat dikurangi, semisal dengan memanfaatkan teknologi website. Aplikasi Customer Relationship Management atau CRM juga memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus, tertuju ke pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. C. Meningkatkan efisiensi. Operasional, kemudahan proses penjualan dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Penggunaan teknologi website dan call center misalnya akan mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses administrasi yang mungkin timbul. D. Meningkatkan time to market. Aplikasi Customer Relationship Management atau CRM memungkinkan perusahaan membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik, adanya data tren pembelian oleh pelanggan, sampai integrasi dengan aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP untuk keperluan perencanaan yang lebih baik. Dengan kemampuan penjualan di website, hambatan waktu, geografis sampai ketersediaan sumber dan dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut. E. Meningkatkan pendapatan. Aplikasi Customer Relationship Management atau CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Melalui aplikasi CRM, perusahaan dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website hingga terbuka peluang penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan. Jadi secara sederhana, manfaat CRM adalah mampu memberikan informasi tentang pencarian kontak, riwayat komunikasi, dan analisis sejarah pelanggan. Selanjutnya mengenai penjelasan CRM dan hubungannya dengan e-bisnis. CRM atau Customer Relationship Management berperan penting dalam menghubungkan perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada.
dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan CRM, perusahaan dapat menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan, termasuk riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi sebelumnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan jalinan hubungan dengan pelanggan melalui strategi penjualan seperti upselling dan cross-selling. Dengan memanfaatkan informasi yang terintegrasi dari CRM, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang paling memberikan nilai tambah dan menerapkan taktik penjualan yang sesuai untuk meningkatkan keuntungan. Selain itu, CRM juga membantu perusahaan dalam menyediakan layanan yang memuaskan dengan menghemat waktu pelanggan melalui penggunaan informasi pelanggan yang terintegrasi. Dengan konsistensi dalam prosedur dan proses, perusahaan dapat secara efisien menyalurkan jawaban kepada pelanggan, menciptakan pengalaman yang konsisten dan memuaskan. Selanjutnya, mendapatkan pelanggan baru dengan CRM. Secara umum, e-bisnis selalu berusaha untuk menarik pelanggan baru. Namun, dalam mengembangkan strategi pemasaran, penting untuk tidak mengabaikan pelanggan yang sudah ada. Memperhatikan hubungan dengan pelanggan lama dapat menjadi kunci untuk mempertahankan penjualan yang stabil dalam jangka panjang. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk memastikan kelangsungan penjualan dari pelanggan yang sudah ada, yaitu yang pertama, penjualan referral atau reseller. Jika penjual merasa kelelahan setiap bulan karena mencapai target penjualan yang sulit akibat kesulitan dalam menarik pembeli, mereka dapat mengembangkan program reseller. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelanggan dengan memberikan insentif kepada mereka yang merekomendasikan produk atau layanan penjual kepada orang lain. Yang kedua, yaitu meningkatkan advertising. Pemilik e-bisnis dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat periklanan dengan menargetkan audiens yang serupa dengan pelanggan yang telah ada. Periklanan di platform seperti Facebook dan Instagram terdapat konsep yang dikenal sebagai Lookalike Audience atau LLA. Konsep ini memungkinkan pemilik bisnis untuk menciptakan target audiens berdasarkan kesamaan dengan data pelanggan yang ada dalam sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang ketiga yaitu coba tampilan marketing baru. Untuk menghindari kebosanan, pelanggan saat mengunjungi situs web dapat dilakukan dengan mengubah tampilan situs sesuai dengan segmen pelanggan yang kita inginkan. Pemilik e-bisnis harus berani melakukan perubahan menuju tampilan yang lebih modern dan responsif, yang tentunya disesuaikan dengan minat pelanggan yang sudah kita kenal. Dengan bantuan sistem manajemen hubungan pelanggan, kita bisa memahami detail seperti warna, gaya, minat, dan preferensi lain dari pelanggan. Selanjutnya yaitu menjual kembali kepada pelanggan yang ada. Penting untuk menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada karena mereka memiliki potensi yang besar untuk melakukan pembelian ulang, baik untuk produk yang sama maupun varian yang baru. Oleh karena itu, tidak perlu ragu untuk menawarkan kembali ke pelanggan yang lama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu remarketing. Melalui remarketing ini, pelanggan dapat menerima penawaran yang menarik untuk produk atau layanan tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk melakukan pembelian. Yang kedua yaitu promosi yang agresif. Selain itu, pelanggan yang sudah ada seperti pelanggan langganan email, pengikut di Facebook dan Twitter dapat menjadi target promosi untuk sejumlah produk. Tawarkan produk yang sesuai dengan minat mereka dan coba untuk mengajak mereka untuk melakukan pembelian tambahan atau mencoba produk lain dengan margin keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu program loyalty, berikan insentif kepada pelanggan lama untuk terus membeli produk dengan menawarkan program loyalty yang menggiurkan. Misalnya, tawarkan gratis ongkir atau keuntungan lainnya jika mereka melakukan pembelian pada hari tertentu. Yang keempat, penawaran spesial. Tawarkan penawaran spesial seperti memberikan hadiah kepada pelanggan yang setia berkunjung ke toko. Meskipun terlihat sederhana, namun strategi ini dapat mendorong mereka untuk melakukan pembelian kembali, terutama jika ada produk baru yang menarik. Baik, materi selanjutnya adalah internet marketing pada B2B. Definisi dari B2B atau business to business adalah perantara elektronik atau website untuk interaksi antara perusahaan-perusahaan penyedia barang maupun jasa secara online. Biasanya beberapa perusahaan saling berinteraksi melalui satu platform teknologi yang sama. Langkah pertama dalam pemasaran B2B adalah memperkenalkan bisnis yang kita miliki kepada perusahaan lain dan menunjukkan manfaat produk atau layanan bisnis kita kepada perusahaan tersebut.
Pemasaran B2B juga bertujuan untuk menarik minat perusahaan pada merek bisnis yang kita miliki dan mempertahankan prospek agar mereka menjadi pelanggan tetap. Dalam bisnis B2B, hubungan jangka panjang dengan pelanggan merupakan kunci kesuksesan bisnis tersebut. Strategi kombinasi tradisional dan digital seperti menghadiri pameran dagang dan menggunakan media sosial memungkinkan perusahaan memperluas jangkauan tanpa kehilangan aspek personal hubungan bisnis. Ini memungkinkan komunikasi berkelanjutan dengan pelanggan dan mencapai audiens yang lebih luas. Selanjutnya, strategi marketing ada 4. Yang pertama, menetapkan pasar dan persona pembeli. Melalui penelitian dan analisis, perusahaan mengidentifikasi pasar yang tepat dan persona pembeli yang relevan. Yang kedua, membuat aset dan menjalankan kampanye. Dengan pesan yang relevan dan kreatif, perusahaan menciptakan aset pemasaran dan menjalankan kampanye yang efektif. Yang ketiga, eksplorasi saluran pemasaran analisis pesaing membantu perusahaan memilih saluran pemasaran yang tepat untuk menjangkau audiens yang diinginkan. Identifikasi taktik pemasaran. Dengan memahami perilaku pembelian target, perusahaan menentukan taktik pemasaran yang efektif. Yang terakhir, tentukan positioning merek. Memahami identitas merek dan pandangan pelanggan membantu dalam menetapkan posisi merek yang kuat. Langkah-langkah ini dapat membantu perusahaan memahami dan menarik pelanggan dengan strategi pemasaran B2B yang efektif. Selanjutnya, ada 4 manfaat B2B marketing. Yang pertama, aksesibilitas yang tinggi. Aksesibilitas antar bisnis memungkinkan pertukaran barang dan jasa yang saling melengkapi. Hubungan yang dibangun dan umpan balik dari rekan dan pelanggan memperbaiki proses pengembangan. Komunikasi terbuka dalam marketing digital B2B membantu memunculkan ide dan memecahkan masalah taktik pemasaran. Yang kedua, berpusat pada klien. Setiap kampanye B2B bertujuan memberikan dukungan personal kepada rekan di industri untuk menjaga hubungan dengan klien. Yang ketiga, manajemen pertumbuhan. Terhubung dengan agen B2B marketing, meningkatkan ekuitas bisnis dengan strategi yang relevan, menghindari trik pemasaran yang kuno, tidak sesuai lagi dengan model bisnis. Yang keempat, memperluas pelanggan, memilih layanan marketing digital B2B, mengundang pembuat tren industri yang kalian miliki ke inti tujuan bisnis. Ini membuka peluang untuk membangun hubungan simbiosis dengan klien, di mana semua pihak dapat berkembang bersama. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.